ya 3 periode itu nggak mungkin. Yang mungkin ini adalah satu sepertiga periode. Nggak nyampe 2 periode itu. Karena faktor tadi. Mengapa selalu kita ragu untuk melihat jalan yang tidak normal itu? Tadi EF dengan bagus menerangkan bahwa 2024 itu akan ditandai oleh 3 faktor. Pandemi yang masih ada di situ, sisa-sisanya. Yang kedua adalah resesi, yang juga akan tiba bersamaan dengan peristiwa politik. Dan yang ketiga suksesi itu. Nah, kalau saya tempatkan faktor-faktor itu di dalam proses akumulasi, jadi akumulasi pandemi, akumulasi resesi, dan akumulasi suksesi, maka saya harus tiba pada kesimpulan bahwa 2024 tidak akan terjadi. Kan itu logikanya kan? Kan bagaimana mungkin dalam keadaan semua variabel utama untuk menghasilkan kestabilan demi pemilu, kalau dia nggak diolah dari sekarang, maka yang di depan itu, yang stabil itu pasti nggak terjadi. Jadi kalau orang berpikir bahwa 3 periode Presiden Jokowi, oke, tapi itu mesti mengandaikan tidak ada resesi, tidak ada pandemi. Tapi yang terjadi justru hal yang terbalik. Maka saya beranggapan bahwa ya 3 periode itu nggak mungkin. Yang mungkin ini adalah satu sepertiga periode. Nggak nyampe 2 periode itu. Karena faktor tadi yang mesti kita hitung. Berita tadi pagi adalah jalan tol Kuala Namu yang kapitalisasinya, investasinya, plus bunga segala macam adalah 6 triliun. 30% dijual ke Hong Kong. Seharga berapa? Seharusnya seharga 2 triliun. 30%-nya. Ini dijual 800 miliar. Ini bayangin, tukang lo aja ngerti tentang harga. Jadi itu betul-betul tanda resesi itu. Sekarang dia akan berlanjut misalnya tuh sampai ya 2022. Saya bayangkan 2022 itu pun mungkin nggak terjadi. Kalau kita misalnya pakai skenario normal, maka mestinya nggak ada gejala-gejala Sri Mulyani minta supaya ekonomi diatur ulang oleh World Bank dan IMF. Nah, sekarang kita lagi debat-debat soal reshuffle. Apa yang mau di reshuffle? Kan kalau reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Nggak ada hak prerogatif presiden. Presiden pasti akan minta supaya Sri Mulyani tolong deal dengan IMF, dengan World Bank, supaya kita nggak dikucilkan di dalam financial institution dunia tuh. Jadi nggak ada yang disebut hak prerogatif presiden. Yang ada adalah hak prerogatif IMF dan World Bank untuk mengatur ulang. Karena kita punya komitmen dengan lembaga internasional tuh. Jadi nanti ada anak-anak kecil dari KSP lalu bikin konferensi pers nanti Rabu depan. Itu apa? Itu anak kecil itu nggak perlu didengar suaranya tuh kan? Karena dia juga nggak tahu apa-apa, isinya nggak ada tuh. Jadi kita membayangkan bahwa bahkan reshuffle kabinet itu nggak ada poin lagi karena akan digerus oleh krisis ekonomi itu. Saya coba kita uji secara akal sehat aja. Ya di reshuffle, yang mau di reshuffle apa itu? Ya partai akan mengganti, menarik menterinya yang bodoh, yang dugu diganti yang lain. Berubah nggak? Ya nggak berubah karena partai yang sama yang mengajukan menteri yang sama, menteri walaupun namanya lain. Tapi kapasitasnya sama, diputer-puter juga nggak ada gunanya. Karena itu tadi dalam sebuah webinar saya bilang, kalau dari reshuffle, menteri investasi itu nggak usah dari partai politik. Karena partai politik hanya akan merampok negara melalui program-program yang diselundupkan di dalam banggar, lalu diincar di situ tuh. Lain kalau yang di reshuffle itu adalah menterinya sekaligus partainya. Jadi partai lain yang mesti usulkan, kalau partainya sama, ya stok di dalam partai itu sama juga, itu juga diputar-putar. Karena nggak ada gunanya. Sebetulnya memang nggak ada gunanya gitu. Karena itu saya usul supaya Menteri Investasi itu orang yang bebas
dari kepentingan politik dan tidak terkait dengan masalah hukum dan mampu untuk mengembalikan obligor, berarti dia mesti paham watak dan kultur obligor. Siapa dia? Syamsul Nur Salim. Angkat aja Syamsul Nur Salim sebagai Menteri Investasi. Coba Pak Jokowi berani nggak itu? Kan Syamsul Nur Salim tahu di mana obligor ini sembunyi. Jadi minta aja Syamsul Nur Salim. Syamsul Nur Salim ada masalah hukum? Enggak, dia udah bebas dari masalah hukum.